semua, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Yunita Handayani dari Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi deret berkala, tren di Statistika 2. Ada 4 pokok bahasan dalam materi ini, yaitu pengertian analisa deret berkala, komponen deret berkala, metode tren sekuler, dan contoh kasus penerapan metode tren sekuler. Ya, di sini kita bisa lihat pengertian analisa deret berkala. Analisa deret berkala adalah sekumpulan data yang dapat diobservasi yang memiliki interval waktu tertentu untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan yang disusun berdasarkan waktu yang lampau ke waktu yang akan datang. Analisa deret berkala biasanya digunakan untuk memprediksi suatu variabel di masa yang akan datang. Deret berkala terdapat beberapa komponen. Ada tren sekuler, variasi musim, variasi siklis, dan variasi random atau residu. Metode tren sekuler. Apa itu metode tren sekuler? Gerakan-gerakan jangka panjang atau sekuler cenderung menuju satu arah yang sama, biasanya dalam jangka waktu 10 tahun. Metode yang biasa dipakai antara lain setengah rata-rata atau semi-average dan kuadrat minimum atau least square. Untuk mencari nilai tren pada metode semi-average, setidaknya ada 4 prosedur yang harus kita ketahui, yaitu kita mengkelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan cara menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Yang ketiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata semi average. Kemudian yang terakhir, kita bisa menggunakan rumus yaitu Y sama dengan A0 ditambah BX. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus penerapan metode semi rata-rata. Data historis anggaran penjualan PT Winston tahun 2010 sampai tahun 2015 bisa dilihat di tabel berikut. 2010 hingga 2015 kita memiliki beberapa anggaran penjualan di tiap tahunnya. 50 juta di tahun 2010, 54 juta tahun 2011, di tahun 2012 kita memiliki 65 juta, tahun 2013 120 juta, 136 juta untuk 2014, dan di 2015 140 juta. Kenapa ada angka 2015 tapi belum ada anggaran penjualannya? Nah, di sini kita akan menjawab pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana peningkatan laba untuk tahun 2016 berdasarkan metode semi rata-rata untuk tahun dasar 2011 dan 2014. Baik, kita masuk ke penyelesaian yang pertama. Jadi, tahun di data soal historis yang tadi pada contoh kasus bisa kita lihat di sini ada 6 tahun. Jadi kalau untuk 6 kita bisa menyebutnya sebagai data genap. Jadi kita bisa bagi 2 aja. Dari 2010, 2011, dan 2012 kita sebut dengan A1, sedangkan 2013, 2014, dan 2015 kita sebut dengan A2. Langsung kita hitung untuk semi total. Semi total ini didapat dari anggaran penjualan 2010 hingga 2012. Kita total dapatlah hasil 169 juta. Lanjut untuk mencari semi average, 169 juta yang didapat dari semi total, kita bagi 3. 3 itu dari 2010, 2011, dan 2012. Ini hasil semi total, kita bagi jumlah tahun tersebut. Dapatlah hasil 56,3 juta. Untuk berikutnya yang A2 sama seperti penghitungan yang di A1, jadi
Total dari anggaran penjualan ini sama dengan 396 juta. Kita bagi 3 dari 2013, 2014, dan 2015. Hasilnya 132 juta. Kita telah mendapatkan A untuk tahun dasar 2011 dan 2014. Maka kita akan mencari nilai B. Dari mana nilai B? Nilai B adalah A2 dikurang dengan A1 dibagi jarak tahun. A2-nya 132, untuk A1 56,3 juta dibagi jarak tahun 2014 dan 2011. Kenapa jarak tahunnya 2014 dan sampai dengan 2011? Karena seperti di soal yang tadi, saya menyebutkan bagaimana perhitungan untuk tahun 2016 dengan menggunakan tahun dasar 2014 dan 2011. Oke, jadi total yang kita dapat dari pembagian ini 25,2 juta. Menggunakan persamaan tren sebagai berikut, rumusnya adalah Y sama dengan A0 ditambah BX. Sehingga persamaan tren untuk tahun dasar 2011 adalah Y sama dengan 56,3 ditambah 25,2 dari B. Oke. Selanjutnya untuk tahun dasar 2014. Sama seperti 2011, Y sama dengan 132 juta ditambah BX-nya, B-nya dari 25,2 juta, X. Kita mendapat persamaan tren untuk tahun dasar 2011 dan 2014. Selanjutnya kita akan mencari nilai X. Nilai X adalah jarak awal tahun yang bersangkutan dengan tahun dasar. Ini tahun dasarnya ada 2014 dan 2011. Untuk 2011 kita bikin tahun dasarnya adalah 0. Tahun 2010 minus 1. Kenapa minus 1? Karena jaraknya adalah mundur sehingga hasilnya negatif. Untuk 2012 hasil tahun dasarnya adalah 1 karena tahunnya maju dan itu disebut dengan nilai positif. Lalu tahun dasar 2014 sama dengan tahun dasar 2011 adalah 0 di tahun 2014, di tahun 2013 yang minus 1 karena dia mundur, dan di tahun 2015-nya adalah 1 karena positif. Lalu untuk tahun 2016 berapakah nilai X di tahun dasar 2011 dan 2014? Ini dia untuk nilai X pada tahun 2016 menggunakan tahun dasar 2011 adalah 5, dan untuk nilai X pada tahun 2016 dengan tahun dasar 2014 adalah 2. Baik, untuk langkah berikutnya, setelah kita mengetahui nilai X di tahun 2016 pada tahun dasar 2011 adalah 5 dan tahun dasar 2014 adalah 2, maka kita akan menghitung anggaran penjualan di tahun 2016 menggunakan tahun dasar 2011. Y sama dengan 56,3 ditambah 25,2X sama dengan 56,3 ditambah 25,2 dikali 5. Hasilnya adalah 182,3 juta rupiah. Berikutnya, anggaran penjualan di tahun 2016 menggunakan tahun dasar 2014 adalah Y sama dengan 132 ditambah 25,2X sama dengan 132 ditambah 25,2 dikali 2 untuk tahun dasar 2014 sama dengan 182,4 juta rupiah. Demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat. Ditunggu video-video berikutnya.